Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang hukum Newton gravitasi. Fisika kelas 10 bab 8. Langsung saja. Hukum Newton gravitasi. Jadi hukum Newton gravitasi ini tentang gaya gravitasi, yaitu menyatakan bahwa hukum gravitasi Newton adalah gaya gravitasi antara dua benda berbanding lurus dengan massa setiap benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Jadi bisa dikatakan ini rumusnya ya. Jadi F sama dengan G besar, ini tetapan gravitasi, M1, ini M2, jadi massa benda 1, massa benda 2, dan ini R adalah jarak R kuadrat. Jadi gaya gravitasi, ini gaya tarik. Jadi gaya tarik antara dua benda ini, jadi gaya tarik menarik antara dua benda, itu berbanding lurus dengan massa kedua bendanya, jadi berbanding lurus dengan massa setiap benda, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Kuadrat jarak antara kedua benda ini ya. Jadi rumusnya ini. Jadi rumus hukum gravitasi atau bunyi hukum gravitasi ini sesuai rumusnya. Jadi gaya gravitasi berbanding lurus dengan massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Dan G besar ini adalah tetapan umum gravitasi yang nilainya adalah 6,672 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ya, ini adalah rumus gaya gravitasi. Jadi ini ada dua benda, jadi dikatakan bahwa di sini hukum gravitasi kedua benda ini mengalami gaya tarik. Jadi kedua benda akan mengalami gaya tarik yang disebut adalah gaya gravitasi. Nah, kemudian kita akan belajar tentang kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Nah, yang kita ketahui bahwa percepatan gravitasi itu nilainya 10 meter per second kuadrat, itu di bumi ya, atau 9,8 meter per second kuadrat. Jadi ini medan gravitasi namanya. Medan gravitasi itu sama dengan percepatan gravitasi. Jadi kalau di bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, rumusnya seperti ini. Rumus untuk medan gravitasi atau percepatan gravitasi, G sama dengan F per M. Jadi gaya dibagi dengan massa. Jadi massa bendanya berapa. Dan di bumi itu ada di pusat buminya. Medan gravitasinya ada di pusat bumi. Kemudian ini rumus G sama dengan F per M ini diturunkan menjadi, karena F tadi rumusnya adalah G sama dengan M1 M2 per R kuadrat, maka G kecil ini atau percepatan gravitasi adalah G besar M per R kuadrat. M-nya itu massa. Kemudian percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Jadi kalau di permukaan bumi ini gravitasinya nilainya 10. Nah, kalau bendanya dibawa keluar angkasa atau di atas ketinggian tertentu, maka gravitasinya ini akan berkurang. Jadi untuk menghitung gaya percepatan gravitasi atau medan gravitasi di atas bumi dengan ketinggian tertentu adalah seperti ini. Jadi G2 itu yang ini, gravitasi benda 2 per G1 ini adalah di permukaan bumi, dan R ini adalah jari-jari bumi, R besar jari-jari bumi, dan H ini adalah ketinggian. Jadi dalam kurung R per R plus H dalam kurung adalah kuadrat. Nah, R-nya ini jari-jari bumi. Jadi dari jari-jari dari permukaan bumi ke pusat bumi, dan R plus H-nya ini R tambah H. Jadi jari-jari tambah ketinggian. Jadi dimulai dari yang atas dulu. Jadi yang atas dulu G2 per G1 baru R per R plus H. Ini jangan sampai terbalik ya. Kemudian ini ada kecepatan minimal benda lepas dari gravitasi bumi. Jadi kalau benda ke atas gitu, misalnya untuk lepas dari gravitasi bumi, rumusnya ini kecepatannya ya. Kecepatan lepas dari gravitasi bumi adalah akar dari 2G M per R. Jadi 2 kali tetapan umum gravitasi kali massa bumi per jari-jari bumi, atau
sama dengan akar dari 2G kali R. G ini percepatan gravitasi, G kecil, dan R-nya itu jari-jari bumi. Nah, kemudian ada kecepatan satelit mengelilingi bumi. Kecepatan satelit mengelilingi bumi ini adalah akar dari G M per R. G-nya tetapan umum gravitasi, M besar ini massa bumi, dan R ini adalah jarak satelit ke bumi. Atau bisa dikatakan akar dari GR kuadrat per L plus H. R-nya jari-jari bumi, H-nya adalah ketinggiannya, G-nya percepatan gravitasi. Kemudian perbandingan percepatan gravitasi antar dua planet. Jadi perbandingan G atau percepatan gravitasi, jadi nilai medan gravitasi antara dua planet, dan ini perbandingannya G1 per G2 sama dengan M1 per M2 dikali dengan R2 per R1 kuadrat. Jadi G ini berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Jadi jari-jari planet itu dengan matahari. Jadi ini kalau M ini kan lurus, jadi G1 ini M1. Kalau ini R-nya berbanding terbalik. Dan ini rumus untuk perbandingan atau mencari percepatan gravitasi sebuah planet. Kemudian ada energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan massa dari titik yang jauh tak berhingga ke titik tertentu. Jadi energi potensial gravitasi adalah min G M1 per M2 per R. Kalau gaya kan ini R kuadrat, tapi kalau energi potensial kuadrat, tapi kalau energi potensial R-nya tidak dikuadratkan. Jadi bedanya antara gaya, gravitasi, dan energi potensial ada di R. Energi potensial R-nya tidak kuadrat. Kemudian potensial gravitasi adalah V sama dengan min G kali M per R. Ini potensial. Jadi beda antara energi dan potensial. Kemudian kita akan pelajari hukum Kepler ya. Hukum Kepler ini tentang lintasan-lintasan planet dengan matahari. Jadi ada 3. Hukum 1 Kepler adalah semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elipsnya. Kemudian ketika mengitari ini ada namanya titik terjauh dan titik terdekat. Jadi titik terjauh disebut aphelium dan titik terdekatnya disebut perihelium. Hukum 2 Kepler adalah suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi ya garisnya ini garis hayalnya, jadi ini luasnya ini sama dengan luas yang di sini. Jadi semuanya sama, luas juringnya itu sama, luas juring BOA dengan FOE, dan juringnya itu luasnya sama dan waktunya juga sama, waktu perputarannya. Jadi luasan 1 sama dengan luasan 2 sama dengan luasan 3, jadi TAB sama dengan TCD sama dengan TED. Jadi sama waktu perputarannya. Yang terakhir adalah hukum 3 Kepler. Jadi hukum 3 Kepler ini untuk menghitung periode planet. Nah, jadi berbunyi seperti ini: perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Jadi perbandingan kuadrat periode dan di pangkat 3 dari jari-jari atau setengah sumbu panjangnya. Jadi jari-jari pangkat 3 itu sama dengan konstan. Artinya konstan itu sama. Jadi T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Jadi sama. Nah, kemudian ini bisa dirumuskan lagi jadi seperti ini. Jadi T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Ini rumus yang akhirnya nih untuk menghitung periode planet ketika jari-jarinya diketahui. Kemudian ini hukum Kepler dan gravitasi Newton. Jadi hukum Kepler dan gravitasi Newton ini adalah
T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan 4Pi kuadrat per G kali M. G-nya tetapkan gravitasi dan M-nya adalah massa bumi atau massa planetnya. Nah, itu saja yang kita pelajari tentang gravitasi ini.